Tanpa kita sadari sebenarnya kita punya loh jam gadang tapi versi mini. Beli motor itu nggak ada yang kreditan, Kontan asli beneran. kontan. Kita mau kemana-mana pakai angkot, mau ke sekolah, Betul. mau ke pasar angkot, masih primadona zaman dulu ya. Iya, Sekarang iya, bener-bener. ada nggak nampak angkot? Mungkin kalau kita pukul rata, satu rumah itu di Pasaman Barat itu punya 2 motor. Minimal Itu minimal ya. udah motor ya. Simpang 4. Simpang 4. Aku itu dari tinggal di Simpang 4 itu tuh sekitar tahun 1990. 90. Tahun 1990. Belum sekolah tuh ya? Kelas berapa tuh ya? Kelas 6 SD, kelas 5 SD. Sebelumnya? Sebelumnya tinggal dikenali. Jadi pas aku pindah ke Simpang 4 itu tuh bundaran itu, nah ini uniknya. Bundaran Simpang 4 itu sekarang kan kita tahu ada Tugu Selamat Datang itu Yang sekarang ada ya? yang sekarang ya, Tugu Selamat Datang sekarang. Sebelum itu ada Tugu Sawit. Sawit. Nah, Sebelumnya aku tahu juga. tahu nggak sebelumnya apa? Tahu. Makanya aku pertama kali datang ke Simpang 4 itu tahun berapa ya? Aku kelas 4 SD itu sekitar tahun 95 apa 96 gitu ya. Ya pokoknya 90-an lah ya. Jadi- 90-an. Jadi aku dibawa sama supir nih. Kita udah sampai nih Pak. Kita udah sampai nih. Inilah Padang nih. Oh zaman dulu kan taunya kan kalau Sumatera Barat tuh nggak tahu tadi Padang Panjang, tadi Bukit, yang taunya Padang. Ya kan? pokoknya Padang. Padang. Dari Aceh. Aceh. Aceh perjalanan sekitar dari Medan. Dari Medan. Berangkat dari Medan itu jam 6 sampai di Sari jam 3-an lah. Ntar Jam dulu. 3 pagi. Dari Sari bukannya lewat Talu. Betul. Berarti maksudnya udah gini, melewati Simpang 4 dong berarti. udah ngelewati Simpang 4, cuman Tapi karena malam nggak tahu kan. Nggak kelihatan Besoknya lah ya. dibawa ke Pasang Baru. Ya, oke. Pasang Baru di dulu ini apa namanya di kantor apa ya di depan Masjid Agung sekarang dulu kan Masjid kantor tuh. Agung, ya. Di Kantor situ apa namanya? Kantor camat. Camat ya. Ada ya pokoknya di situ ada kantor camat, rumah camat, terus di sampingnya itu ada kantor pembantu Bupati Pasaman. Ya. Tuh. Nah, jadi setelah lihat setelah dari Sari mau ke Pasang Baru depan rumah depan Masjid Agung sekarang ini, Ya. yang jam gadang itu mana Pak? Nah, jadi supirnya bilang Tahunya kebayang ada jam gadang jam di gadang. sini. Iya, di Padang itu identik dengan jam gadang. Kita nggak tahu kan itu di Bukit Tinggi sebenarnya. Ya, kan, gitu. ya, oke. Jadi itu inilah jam gadang tuh katanya. Di bundaran. Kok kecil ya gitu. Bentuknya juga beda ya. Jadi itulah dia. Oke. Jadi sebelum apa namanya? Sebelum Tugu Sawit, Sawit adalah jam itu ada jam gadang. Jam gadang jadi- mini. Jadi gini, kalau kita pikir-pikir sebenarnya Pasaman Barat itu sekarang Pasaman Barat. Jadi dulu itu tuh kan Simpang 4. Secara apanya kan Kabupaten Pasaman sebelum Ya, pemecahan. ya. Sebelum Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kita punya loh jam gadang tapi versi mini. Ya. Nah, itu aku masih ingat di tiap-tiap sisinya, maksudnya arah ke Sasa, Ya. arah ke Ujung Gading, arah ke Kinali, arah ke Talu, itu masing-masing ada jamnya ya dia. Ada jam bulat ya. Ada jam bulat, kemudian ada rumah gadang, Ya, gonjong. ada gonjong ya, Ada bukan rumah gadang, Ada gonjong. gonjongnya. Nah, itu ada jamnya. Ada jamnya. Nah, itu kenapa dulu dibilang simpang 4 karena ada simpangnya 4. Nah, ditaruh di situ semacam ikonnya lah. Ya, ya, Ikonnya simpang 4 itu ada jam gadang versi mini. Versi mini. Nah, Ya. nggak tahu pasti juga sih kapan itu jam dibikin. Nah, Sebenarnya mungkin di part selanjutnya bisa Ya. kita cari tahu ya. itu kapan sih dibikin jam apa namanya jam di tengah-tengah simpang 4 itu gitu kan. Bundarannya. Nah, kemudian ingat kan Di, kapan apa ikon itu diganti ke tugu ke tugu Sawit ya? sawit yang Itu ada sawit gede gitu. Sekitar aku SMA itu sekitar berapa ya, tahun 2002 ya, 2002 apa 2003 ya, berubah jadi Tugu Sawit kalau nggak salah. Berarti di tahun 2000-an ya, 2000-an ke atas lah ya. Tahun 2000 ke atas. 2000 ke atas. Sebenarnya nggak itu juga sih, soalnya gini. Kalau seandainya 2005-an
atau 2000 sekian, atau misalnya awal-awal 2003 udah ada perencanaan tentang itu. Ya. Soalnya aku di 2002 udah nggak di sini, udah ke Jogja kuliah. Ya. Tahu-tahu udah balik dari Jogja, udah ngelihat aja itu ada tugu sawit. Tugu sawit, ya. Udah kaget aja. Sebenarnya sih bukan apa sih, enggak gitu. Mungkin di zaman itu Pasaman Barat ini terkenal ya. Ya. Terkenal penghasil sawit. Ya, identik lah. Pasaman Barat itu Identik kota gitu. sawit. Nah, gitu kan. Kota sawit. Padahal nih satu lagi. Nah. Mungkin kita nggak ngerti orang bikin ikon itu berdasarkan seperti itu. Tapi di tahun-tahun itu aku masih ingat loh, Di. Kita itu paling terkenal orang Pasaman bilang itu jeruk. Ya. Nah, jeruk Pasaman itu loh, Di. Ya. Itu sampai mau ke Padang kemana, itu yang namanya, masih ingat yang di aku ke Pasaraya. Orang biasanya pedagang kaki lima di Pasaraya itu bilang, oh, limau Pasaman ya kan. Itu masih sempat aku dengar. Ya, Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Iya. Batang Saman, Tanjung Pangkal, ini kalau seandainya salah nanti kita cari faktanya lagi ya. Jadi di zaman aku dulu itu waktu masih SMA di tahun 2001-2002 itu kan emang terkenal Pasaman itu menghasil jeruk. Malahan sawitnya nggak begitu terkenal. Tapi yang terkenal itu malahan penghasil jeruk. Itu gimana ya, kita nggak itu tadi rezeki nomplok itu tadi pas lagi mereka petani-petani nanam jeruk, dan itu jeruk emang peminatnya banyak sekali sampai dikirim keluar. Itu bayangkan teman-teman itu yang dari daerah Batang Saman dan juga dari daerah Tanjung Pangkal, mungkin daerah sekitar, itu di tahun 2000 awal 2000, 2001, 2002 itu yang dia itu asli emang tajir abis. Asli bener, beli motor itu nggak ada yang kredit-kreditan, Kontan asli beneran. Kontan. Ini serius Di loh. zaman itu showroom Udah ada ya di udah Semangkot ya? ada. Udah ada ya? Yang jelas, yang seingat aku dulu yang namanya showroom itu yang ada di Simpang 4 di tahun itu, kalau nggak salah Morris Motor namanya. Morris Motor. Morris Motor itu, aduh posisinya di mana, dia pindah-pindah. Terakhir dia sekarang kalau nggak salah tempat dia itu Morris Motor itu dulu di dekat rukonya toko buku Arif Budiman sekarang. Di situ kalau nggak salah. Di apa ya? Di Lintang Selatan ya? Di Lintang Selatan. Selatan ya. Nah, jadi di situ motornya ada semuanya. Kalau nggak salah merek motornya itu kebanyakan di situ Suzuki ada. Kemudian ada juga yang mungkin entahlah, yang sepengetahuan mungkin dikenali apa, tapi kayaknya di Simpang 4 yang paling terkenal itu dealer itu Morris Motor. Morris Motor ya. Nah, Tahun jadi berapa? sekitar yang tahu itu ya sekitar tahun 98, 99 sampai 2000 sekian itu masih ada gitu. Itu zaman Krismon ya, zaman. Iya, zaman Krismon krisis ya. tapi tidak untuk orang-orang Pasaman Barat. Wah, iya. Ini gila. penghasil jeruk gila asli beneran. Itu teman dia beli. Waktu masih ingat dia beli yang namanya Suzuki Satria itu. Satria yang Wiro Sableng, yang iklan Wiro Sableng. Iya serius. Yang loh. Iya serius loh. Wiro Sableng ya. Iya, jadi kita kagetnya gini, dia beli motor. Itu mungkin motor pertama Nah, anak SMA yang merek itu Suzuki iya. Satria itu pertama, serius, itu dibelinya cash. image Suzuki Satria itu di sampai zaman kami SMA pun itu masih Iya, itu. masih gila image-nya. Nah, kalau merek lainnya ada juga Honda Grand. Ya. Produk Honda ada Honda Ya. Grand, kemudian ada lagi ada Win. Tapi kalau anak SMA, anak SMP di zaman itu, kalau nggak salah pakaian motornya itu kalau nggak King kalau King masih jarang. masih jarang ya. Malah kebalikannya sekarang, King itu kan lebih ke anak muda. Iya. Nah, dulu King itu adalah kepunyaan orang tua. Orang tua ya. Itu umurnya itu pokoknya yang pakai King itu orang-orang tua semua. Serius loh, sekarang kebalik kan? Kebalik. Sekarang anak-anak muda, Sekarang, anak SMP, anak SMA udah dibeliin sama orang tuanya King. Iya. Coba bayangin itu. Rondo lagi. Nah, trondol lagi Trondol kan. lagi. Nah, jadi ada Suzuki Satria, Astrea Grand, pokoknya semua itu rata-rata yang orang teman-teman dari Batang Saman, dari daerah Tanjung Pangkal, nggak ada pernah dengar yang namanya di tahun itu ya, Iya. di tahun itu yang beli
motor kredit itu Kredit, nggak ya. ada, Nggak ada, ya. belinya cash semua. Cash semua ya. Emang keren di zaman itu, dan kita juga nggak tahu yang lain-lain, entah mobil apa kita nggak tahu juga. Tapi yang seingat waktu kita itu SMA sama SMP, ya emang gimana ya, pokoknya orang Tanjung Pangkal, orang Batang Saman sekitar emang asli sultan lah dibilang Sultan, sekarang. iya. Asli bener sultan, beneran. Tapi ya kalau dibilang sekarang ada pergeseran perekonomian ya wajar lah. Wajar. Nggak di sini aja, di Iya. daerah lain pun mungkin. Ya, tapi ngomong-ngomong ini apa nih? Sepeda motor ya. Sepeda motor. Kayaknya sekarang apa sih yang beda dari yang dulu? Kalau dulu kan kita berangkat sekolah nih, bagi yang jarang lah kayak punya motor. Zaman kami juga masih jarang punya motor. Jarang lah. Jadi dulu tuh kan ada yang namanya angkot. Nah, ya angkot, bener-bener angkot. kita mau kemana-mana pakai angkot. Mau ke sekolah, Iya, bener tuh. mau ke pasar angkot. Masih primadona zaman dulu ya. Iya, Sekarang bener-bener. ada nggak nama angkot? Kalau angkot sebenarnya ada. Ada ya? Kita nggak bisa juga bilang hilang ya, enggak. Ya, Angkot itu masih ada, tapi mungkin bahasanya lebih apa ya? Lebih daerah yang bisa dibilang satu-satu lah ya. satu. Ya. Misalnya gini. Dari Bundaran ke Talu itu ada angkot. Ada angkot. Nah, itu kan spesialis kebanyakan pedagang. Pedagang ya. Pedagang-pedagang pasar gitu. Pangsa pasarnya udah beda ya sekarang ya. Udah bisa dibilang buat ngangkut anak-anak sekolahan kayaknya udah jarang lah. Ya. Udah jarang lah, itu emang udah susah kali menemukan misalnya rute dari Simpang 3 ke Pasaman Baru, Ya. karena kita tahu dulu SMA-nya ini kan terbatas. Ya. Yang ada SMA 1 Pasaman, Istiqomah, mungkin Cersa. ada SMA Kinali. Kapar ya. Nah, kemudian di Kapar, Cersa, SMK Cersa. Nah, yang kita tahu di zaman-zaman itu kita sekolah dulu kan angkot itu dari daerah Simpang 3 kebanyakan. Iya. Jamba. Heeh. Daerah Simpang 3 yang punya angkot Jamba. Nah, mereka ya udah mulai start dari Simpang 3 ke Pasaman Baru. Itu mungkin seingatnya dia mungkin sampai 12 atau 15 angkot berjejer di Ya. depan sekolah. Iya, Masih masih ingat ingat, ngeliat yang iya. kayak gitu. Primadona zaman dulu. Karena dulu di waktu zaman aku ya, parkiran itu terisi, cuman kalau dihitung 10 nggak nyampe kayaknya. Enggak Zaman lah. dulu ya. Kayaknya sekolah pun buat Ah. membangun parkir kayaknya nggak ada gunanya di Sekarang. zaman itu. Sekarang Itu kalau kita aku udah lama ya nggak main ke SMA pasti kan. Aku terakhir main ke SMA itu sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Kayaknya mana parkirnya? gila John. Mungkin motor semua isinya ya. Gila parkiran motoran SMA sekarang tuh gila. Jangankan SMA SMP, gila parkirannya sekarang nih. Nah, oke. Jadi kita sampai tadi di parkiran sekarang udah banyak motor. Iya, parkiran SMP, motor. SMP, SMA atau SMK atau mana kayaknya udah banyak motor ya. Jadi Iya, gimana? wajar nggak Cindy Ah, dengan kondisi sekarang angkot hilang? angkot hilang. Hilangnya ini bisa bilang nggak seperti kayak dulu lah. Iya. Intinya kayak gitu, udah nggak ada angkot lagi yang spesialis apa namanya ngangkut anak-anak sekolah. Itu udah hilang. Nah, dealer banyak, Dealer banyak. dealer banyak, Dealer angkot hilang, dealer banyak, Ya. parkiran penuh sama motor. Iya. Kenapa? Nah, Kenapa bisa seperti itu? Nah, gini, kita bilang di zaman sekarang kayaknya ada orang ngeluh, kayaknya kehidupan mulai susah, Ya. kayak mencari pekerjaan susah ini segala macam. Ya. Pertanyaannya kok subur yang namanya apa ya? Vinen dealer kayaknya subur Leasing-leasingnya. di Pasaman Barat, Leasing-leasingnya. leasing gitu kan, malah semakin subur. Dan kemudian faktanya yang kita temukan sekarang gini ya, kalau kita bisa nyurvei, mungkin kalau kita pukul rata, satu rumah itu di Pasaman Barat itu punya 2 motor. Minimal. Itu minimal ya. Minimal udah motor ya. Betul. Kadang ada malahan yang di rumah itu motornya ada 3, 4 Masing-masing anggota keluarga punya. punya. Nah, jadi kalau seandainya kita bilang kehidupan susah ini segala macam, kalau kita tarik tolak ukurnya ke yang namanya kendaraan bermotor, kayaknya kita nggak ngerti juga susahnya dibilang yang Susahnya, mananya, kita nggak ngerti juga. Ya. Mungkin ya ada orang susah, ada Ada. pasti ada, nggak mungkin kita bilang di Pasaman Barat orang nggak ada yang nggak susah, nggak mungkin juga. Pasti ada yang susah, Pasti ada yang susah. mungkin di daerah-daerah tertentu misalnya
pasti ada yang susah, dan ada juga mereka yang emang nggak punya motor. Tapi kita bicara tadi kan, kalau seandainya kita ratakan Ya. di Pasaman Barat ini, itu satu rumah itu ada 2 motor. Ada motor. Kalau Entah kita itu kira- kredit, entah itu nggak- lunas. nggak peduli, Nggak peduli, yang penting sekarang ada, dia punya motor. Ada 2 minimal. Jadi kalau menurut aku sih pembahasan kita apa ya, dia mulai dari apa namanya, Sepakat dari ini ya, Tugu Iya. udah ke sini, udah sampai ke angkot. Nah Iya. gini, kita balik lagi ke Tugu nih. Ketugu. Jadi Tugu ini sebenarnya ini entah PR kita bersama, entah nggak tahu PR bisa dibilang ada apa namanya, orang-orang tertentu lah yang harus memikirkan ini. Sebenarnya kita bukan menjudge atau ngomong oh ini loh yang bagus, oh ini yang bagus, nggak seperti itu sih sebenarnya. Tapi yang namanya Tugu dimanapun itu tuh nggak lepas dari yang namanya ikonik sebuah kota atau ya. daerah. Betul. Nah, terlepas dari apa yang udah punya di Pasaman Barat, sebenarnya semuanya bagus aja sih, Ya. bagus. Mungkin apa namanya, pemimpin-pemimpin kita memikirkan itu yang terbaik Ya. untuk Pasaman Barat. Nah, tapi ini sebenarnya bukan mengkritisi, tapi setidaknya kita mikir dengan Tugu yang udah dibikin mulai dari ada Tugu jamnya, kemudian ada Tugu sawit, kemudian ada Sekarang Tugu selamat datang ya. Selamat datang. Pertanyaannya simpel aja Cindy, apakah itu udah mewakili Pasaman Barat? Selamat. Nah, iya betul. Itu sih pertanyaannya. Iya. Karena kita harapan kita gini loh. Nah, ada juga emang Monas itu udah mewakili Indonesia. Indonesia apa belum gitu kan? Kita pertanyaan seperti itu. Iya. Tapi kita mikirnya gini, karena kita daerah yang kecil, bukannya Indonesia, maksudnya secara keseluruhan bukan Indonesia, kita kan kabupaten. Iya. Setidaknya kita bisa mencontoh kabupaten lain yang benar-benar mereka punya ikonik, Punya. Iya. yang benar-benar mewakili daerah mereka gitu. Kalau seandainya patung Selamat Datang ya di sisinya mungkin bagus, itu ibaratnya kan pintu gerbang, terlihat gitu kan, kita dari daerah Padang mau datang tuh disambut Ya, dengan Tugu Selamat karena Datang. Simpang 4 ini bundaran 4 keempat-empatnya ini menuju dari daerah strategis semua Nah, ya. itu. Ya kan. Kan keren gitu Tugu Selamat Datang gitu kan, istilah menyambut, welcome siapapun Ya. datang ke Pasaman gitu kan. Nah, kita mungkin mana tahu nanti ada lagi pemikiran-pemikiran yang lain, mungkin ada Bisa ide-ide lain, Bisa mungkin jadi. bisa jadi. Tapi setidaknya kalau untuk kedepannya, kalau ada lagi mau bikin Tugu, istilahnya masukkan aja sih gitu kan, yang bisa mewakili Pasaman Barat dari berbagai macam unsur gitu. Betul. Ini kalau kita lanjutin ini, kita nih masuk lagi nih ke bidang yang namanya itu kan ikon berupa Tugu.